anta abul bashar khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapak umat manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah telah menciptakan engkau biyadih, dengan tangan Allah. Tanpa kita harus kenapa saya kok menunjukkan tangan begini? Ya, ini bukan berarti tangan Allah begini, tapi ini cuma kiasan. Masa saya mau bilang Allah dengan tangan Allah, ya nggak pas, yang paling musuh ini. Jadi jangan berarti Gus Zulfan bilang tangan Allah seperti ini, yang bukan. Kemudian kita bilang, kita berdoa, berarti Allah ada di atas, yang enggak. Masa mau ke bawah, kan nggak pas. Nah itu, Allah ada di mana-mana. Jadi ini adalah untuk memudahkan, ini bahasa lisan untuk memudahkan kita memahami. Tapi jangan pernah membayangkan kalau Allah tangannya seperti ini, kalau Allah itu ada di langit, di atas. Enggak, Allah itu ada di mana-mana. Kenapa kok saya nunjuk ke atas begini? Masa mau nunjuk ke belakang? Nah itu, ya. Jadi logikanya gampang saja. Karena kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena ya ada sih yang memahami Allah itu ada di langit, ada di atas. Kalau umpamanya tidak setuju Allah itu ada di langit, maka itu berarti tidak setuju dengan peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah naik ke atas. Istilah naik itu untuk tidak mengatakan turun. Karena kalau turun, ya istilahnya naik itu adalah sesuatu yang memuliakan. Kalau turun, ya kebalikannya. Itu adalah bahasa pemahaman saja. Tapi jangan pernah, yang wajib kita pegang, laisa kamislihi syai'un. Tidak sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ketika kita sudah membayangkan Allah seperti ini, kita bilang subhanallah. Allah maha suci dari apa yang kita bayangkan. Allah maha suci dari apa yang kita gambarkan. Tidak akan pernah bisa membayangkan dan menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya teruskan. Wahai Adam, engkau adalah bapak umat manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah telah menghembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Allah juga memerintahkan malaikat, kemudian mereka bersujud kepadamu ya Adam. Isfa' lana ila rabbik. Berilah kami syafaat kepada Tuhan untuk bisa menuju Tuhanmu ya Adam. Itu permintaan mereka kepada Nabi Adam. Ala taro ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Ala taro ila ma qad balagona. Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami wahai Adam? Kami sekarang kepanasan, takut begini, serba salah. Jadi ya semuanya posang karena tibi. Nah, apa bahasa Jawanya apa itu? Kalau bahasa Indonesia jelek, pusing sakar BDW, kurang pas. Lebih mantap pakai yang Madura, posang karena tibi. Nah itu. Apa bahasa Jawanya itu? Apa? Kalau mumet itu masih kurang. Mumet paling yang dipikirin, aduh sekarang ini sudah waktunya, besok sudah tanggal waktunya bayar cicilan. Nah mumet biasa itu mumet biasa, mumet duniawi. Tapi ini satu kemumetan yang tidak pernah dirasakan. Itu kemumetan. Apakah engkau tidak melihat? Nah, mendengar seperti itu, Nabi Adam bagaimana jawabannya? Fayaqulu Adam, lalu Nabi Adam bilang, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Waduh, Tuhanku sekarang ini sedang murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah dilakukan oleh Tuhan sebelum ini, dan tidak akan pernah melakukan murka seperti ini. Jadi kemurkaan yang memuncak, istilah begitu. Ini Rasulullah yang menyabdakan, wa innahu nahani anis syajarah, dan dulu Tuhanku pernah melarang saya untuk mendekatin satu pohon. Fa'asaituhu, tapi aku berbuat siat, aku dekatin pohon itu. Aku nggak bisa untuk tidak mendekatin pohon itu.
Nafsi, nafsi. Nah ini katanya Nabi Adam, nafsi, nafsi. Sudahlah, urusan saya, urusan kalian ya. Nafsi, nafsi. Urusan saya, urusan kalian. Karena sama-sama juga saya juga punya kerepotan, saya juga punya tanggung jawab yang akan dihisap. Kalian juga seperti itu. Sudahlah, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, silahkan kalian pergi ke nabi selain saya. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian ke Nabi Nuh. Bapak kita Nabi Adam itu begini nanti jawabannya. Pergi ke nabi yang lainnya nak. Kalau mau bilang pergi ke nabi yang lainnya, pergi saja ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, kemudian mereka datang ke Nabi Nuh. Fayakulun, lalu mereka bilang ke Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalur rusuli ilal ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah telah memberimu julukan, memberimu gelar, memberimu nama abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berilah kami syafaat untuk menuju Tuhanmu ya Nuh. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balagana. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami? Tidakkah engkau tahu bagaimana apa yang menimpa kami wahai Nuh? Fayaqulu lahum, lantas Nabi Nuh menjawab, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Aduh, sama jawabannya sendiri. Sekarang ini Allah sedang murka yang belum pernah dilakukan oleh Allah dan tidak akan pernah dilakukan lagi. Ya sekarang ini pas hisab ini Allah murka betul. Wa innahu qad kanat li da'wah, kata Nabi Nuh, dan saya juga dulu pernah mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada umatku. Da'autu biha ala qaumi, dan aku sudah melakukan dakwah itu kepada umatku. Tapi kalian tahu sendiri, sekian lamanya waktu saya berdakwah, tapi yang ikut sedikit sekali. Hampir 1000 tahun masa dakwanya Nabi Nuh itu, tapi yang ikut cuma sedikit. Akhirnya karena sudah, ya kalau bisa dikatakan wis nggak bisa ditulungin lagi, udahlah banjir, dihanyutkan, tinggal kelompok yang di kapal itu saja selamat. Nah itu gitu. Itu juga saya malu sama Allah. Waktunya panjang tapi cuma sedikit bisa berdakwah, hasilnya cuma sedikit. Nafsi sama. Yaudahlah, kita masing-masing sajalah, urusan kamu, urusan saya. Kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim. Sudah pergilah ke Nabi Ibrahim. Kurang berapa menit? Kok Ibrahim juga seperti itu jawabannya. Nabi Ibrahim juga minta tolong datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya begini, waduh sama. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, saya juga pernah melakukan kesalahan, saya pernah berbohong. Minimal 3 kali di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong. Itu dalam secara dohir Nabi Ibrahim bohong, hakikatnya wallahu alam. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil, kemudian alat yang menghancurkan ditaruh di patung yang besar. Ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kabir, jadi yang besar. Secara dohir itu sudah bohong. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim juga berbohong ketika diajak untuk melakukan sesembahan. Nabi Ibrahim bilang, ana sakim, saya sakit. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim gak sakit. Tapi katanya para mufassir, Nabi Ibrahim mengatakan sakim itu sakit hati karena umatnya masih menyembah berhala. Itu sakit hati kayak ateh yang rengat. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya waktu itu dengan Siti Sarah istrinya, bertemu dengan raja. Waktu itu raja zaman Nabi Ibrahim itu rajanya sembrono. Pokoknya ada wanita cantik, istrinya orang itu biasa diambil. Kalau raja mau, si suami nggak boleh menolak. Nah pada waktu itu Siti Sarah dilihat sama si raja. Ini siapa? Katanya raja. Kalau umpamanya dia ngaku istrinya, maka akan diambil. Tapi Nabi Ibrahim bilang,
hadhihi ukhti, ini adalah saudara saya. Itu 3 bahunya. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Hanya Nabi Ibrahim bilang, sudah saya nggak bisa. Datanglah ke Nabi yang lain. Nabi Isa juga seperti itu, suruh ke Nabi Isa. Lantas datang Nabi Isa sama, suruh datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah umat manusia ini ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullahi, engkau adalah Rasulullah, wa khatamul anbiya, engkau adalah khatamul anbiya, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Allah telah mengampuni engkau atas dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berilah kami syafaat menuju Tuhanmu. Ala taro ila ma nahnu fihi, ala taro ma qad balaghana. Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami Muhammad? Kalau tadi nabi-nabi yang lain semuanya itu ketika kiamat mereka nggak berkutik, mereka bisanya bilang nafsi, 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 nafsi. Was, urusan dewe, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Begitu kata nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad ketika umat manusia datang ke beliau, Nabi Muhammad setelah itu langsung fa'antoliku, lalu aku berangkat, fa'ati tahtal ars, kemudian aku berada di bawah arsnya Allah, fa'aqum sajidan li rabbi, kemudian aku bersujud untuk Tuhanku. Summa yaftahullahu alayya, kemudian Allah membukakan kepadaku, wa yulhimu dini, dan Allah memberikan ilham min mahamidihi wa husni tsana'i alaih. Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk untuk kalimat pujian kepada Allah. Lam yaftahu li ahadin qabli, satu pujian yang belum pernah Allah ajarkan kepada orang sebelum aku, dan cuman di waktu itu saja. Itu ketika Isra. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diajarkan satu ungkapan syukur. Kalau kita sekarang kalau bersyukur gimana ungkapannya? Alhamdulillah. Nah ini kita tahu. Tapi ada satu ungkapan min mahamidi. Itu satu ungkapan yang Rasulullah pernah diajarkan oleh Allah, tapi ketika sudah kembali ke dunia Rasulullah nggak bisa mengucapkannya. Itu nanti akan diucapkan ketika hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Summa yuqal, kemudian ada suara ketika Nabi Muhammad sedang bersujud, ada suara, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'toh, mintalah kamu maka engkamu akan diberikan, isfa', berilah syafaat, tusaffa', karena engkau adalah orang yang bisa memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku, fa'akulu, lalu aku bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, ummati. Rasulullah bukan bilang nafsi, nafsi, tapi Rasulullah bilang ummati, ummati. Kita yang dipikirin oleh Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lainnya nafsi, nafsi, Rasulullah bilang ummati, ummati. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, mari kita bersama-sama menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin sekalian rahimakumullah, itu termasuk contoh rahmat dan fadilah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau umpamanya ada kul bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu, bila Allah dan rahmat Allah maka bergembiralah. Apakah kita masih meragukan paling utamanya rahmat dan fadilah Allah tidak lain adalah Rasulullah? Kalau kita merasakan kemerdekaan itu adalah rahmat Allah, diberikan kebebasan, kita merdeka dari penjajah, kemudian kita merayakannya setiap 17 tahun, setiap 17 Agustus. Itu cuman kemerdekaan saja, rahmat yang
kalau dibandingkan dengan Rasulullah, rahmat kemerdekaan itu bahkan tidak ada apa-apanya. Nggih napa boten? Dengan lahirnya Rasulullah, maka terlahirlah umat yang paling baik, umat yang menjadi sebaik-baik umat yang ada di muka bumi, umat yang nanti ketika hari kiamat akan menjadi saksi. Apakah karena umatnya itu yang luar biasa? Bukan, sama sekali bukan karena kita, sama sekali bukan karena ibadah yang kita lakukan, sama sekali bukan. Tapi fadilah dan anugerah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tidak lain merupakan fadilah yang Allah berikan untuk Rasulullah. Para hadirin, kita enak melakukan amalan sedikit, pahalanya besar, bukan karena kita, bukan karena siapa bapak kita, bukan karena siapa keturunan kita, bukan, tapi karena kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah panjenengan masih belum merasa pantas untuk berbahagia menyambut kelahiran orang yang karenanya kita dimuliakan oleh Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Ya, nah ini kalau berbicara tentang besarnya fadilah Rasulullah enggak mari-mari. Kita nanti insya Allah bisa meneruskan peringkat yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin terus bertambah, bertambah, dan Rasulullah membalas cinta kita hingga Rasulullah mudah-mudahan bisa menjumpai kita baik dalam nauman wawi yang datang. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.